Coba. Penelitian bisa nggak, Pak? Penelitian bisa juga, pengamatan bisa juga. Masuk tuh penelitian, pengamatan, semua bisa. Kenapa enggak mampu? Nah, kalau surveillance itu, nanti kan kita ketemu juga, harus paham juga tentang kejadian luar biasa dengan wabah. Ini bukan hanya surveillance yang kita harus pahami. Di kejadian luar biasa juga itu harus kita pahami. Nah, kriteria kejadian luar biasa itu nanti akan kita pelajari lagi di materi ini, tapi di slide selanjutnya nanti. Nah, untuk surveillance itu adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit. Jadi kita melakukan pengamatan itu yang sistematis, artinya dia terukur, terarah, dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit. Jadi orang-orang tenaga kesehatan itu yang turun ke lapangan melihat bahkan yang ambil data di puskesmas itu melihat gejalanya, bukan hanya pada persoalan dia hanya mengobati dan sebagainya, tetapi dia mendata dan mendapatkan informasi dari itu gitu. Sehingga dia menetapkan bahwa ini kejadian luar biasa atau wabah. Nanti ditetapkan berdasarkan pengamatan yang terus-menerus dan sistematis ini. Nanti kan dia ditetapkan di situ. Kejadian luar biasa itu adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Yang bermakna secara epidemiologis itu kan yang OTW, frekuensi, distribusi, dan determinannya. Jadi dilihat dari situnya, timbul atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis. Jadi dia hanya pada daerah dan kurun waktu tertentu. Bukan hanya pada persoalan penyakit atau kesakitan saja yang bukan hanya persoalan penyakit saja yang kemudian dikaji oleh kejadian yang dikatakan kejadian luar biasa, tapi juga keracunan pangan dan sebagainya itu kejadian luar biasa di suatu daerah, dan itu perlu dilakukan surveillance juga, pengamatan juga, bahkan itu ada tindakan-tindakan kejadian luar biasa yang harus dilakukan. Nah, kita akan masuk nanti di slide selanjutnya. Nah, untuk wabah itu kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular atau kesakitan dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Dia dapat menimbulkan malapetaka. Misalkan COVID-19 kan sudah melewati wabah dia. Kalau wabah, dia lebih ke masuk epidemik. Nanti setelah ini kita definisikan epidemik, pandemi, sama sporadik. Itu kita definisikan lagi nanti. Nah, untuk wabah sendiri itu, COVID-19 itu masuk di wabah karena severe acute respiratory syndrome. Nah, di SARS-CoV. Nah, nanti kita bongkarlah undang-undang tentang wabah. Nanti kita bongkar peraturan Kementerian Kesehatan, peraturan pemerintah tentang wabah. Tapi kalau misalnya nanti saya bawakan juga di wilayah epidemiologinya. Nah, untuk wabah sendiri itu di daerah, misalnya di KLB kan di satu daerah. Nah, yang menentukan itu bisa dinas kesehatan, bisa dinas kesehatan kabupaten maupun dinas kesehatan provinsi. Nah, bisa juga yang menentukan KLB ini adalah menteri. Bisa. Kalau untuk wabah, dia ditentukan oleh menteri. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau KLB itu dia ditentukan oleh dinas kesehatan, bisa dinas kesehatan kabupaten atau provinsi, itu bisa. Bupati atau gubernur itu bisa menentukan kejadian luar biasa.
Bahkan menteri juga bisa menetapkan itu. Nah, kalau wabah sendiri itu tidak bisa ditetapkan oleh menteri karena dia sudah masuk beberapa wilayah gitu. Yang kejadian malaria misalnya. Nah, itu masuk di wabah karena menjangkit beberapa wilayah. Bukan hanya di satu wilayah. Jadi Menteri Kesehatan yang kemudian menetapkan kejadian apakah ini dikatakan wabah atau tidak. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk di wilayah epidemi, endemi, pandemi, dan sporadik. Kan teman-teman hanya mengenal tuh pandemi COVID-19, pandemi COVID-19. Nah, kriteria yang kemudian menetapkan dia pandemi, epidemi atau endemi atau sporadik itu apa gitu. Nah, nanti juga teman-teman akan pahami juga. Gitu. Jadi ada beberapa kriteria nanti lebih mendalam lagi sebenarnya epidemi, endemi, dan pandemi dan sporadik. Kenapa saya kasih masuk definisi ini supaya teman-teman paham juga nanti. Karena pasti teman-teman masuk kalau misalnya masuk di dunia kerja itu harus paham juga yang namanya surveillance kesehatan. Nah, kalau endemi itu selalu ada pada wilayah tertentu. Jadi misalnya ada di KLB-nya misalnya, KLB di Papua misalnya. Dia selalu ada dan selalu misalnya di daerah kumuh misalnya. Nah, dia menetap di satu desa dan bisa berjenjang gitu. Berjenjang berdasarkan waktu. Nah, kalau dia sudah misalnya malaria di Papua itu, nah, dia kalau misalnya sudah masuk musim hujan, pasti banyak itu malaria yang masuk. Nah, itu dikatakan endemi. Nah, kalau epidemi, dia lebih ke menyebar pada wilayah negara tertentu. Jadi bukan hanya pada satu wilayah tertentu, bukan hanya pada misalnya Papua. Ya, bukan hanya pada Papua, tetapi ada juga dia masuk di epidemi, itu dia lebih ke wilayah-wilayah yang lain lagi. Tapi satu jenis penyakit, satu jenis virus, bakteri yang kemudian menyerang, atau vektor yang kemudian menyerang, pembawa penyakit binatang, pembawa penyakit dan sebagainya. Nah, itu epidemi. Dia menyebar pada wilayah negara, pada satu negara saja. Dan tidak menyebar pada berbagai negara. Nah, kalau pandemi, itu dia menyebar berbagai negara. Jadi menyebar pada berbagai negara tertentu. Bahkan mungkin kalau masuk di wilayah nasional internasional keseluruhan. Lagi misalnya COVID-19, kenapa dikatakan pandemi ya karena dia menyebar pada wilayah-wilayah negara-negara yang memang berbeda. Seandainya dia masuk di epidemi, dia hanya misalnya di negara Cina pada saat itu epidemi. Nah, ditetapkanlah sama WHO bahwa ternyata bukan hanya di negara Cina yang sudah menyebar ini. Bayangkan dari tanggal 31 Desember itu penetapan penemuan kasus pneumonia pertama oleh WHO oleh WHO Cina itu ditetapkan bahwa itu masih pada epidemi dan itu kejadian luar biasa karena penyakit baru gitu loh. Determinan baru yang kemudian muncul. Belum diketahui etiologinya. Etiologi kan kemarin teman-teman sudah belajar itu. Belum diketahui etiologinya. Etiologi itu adalah sebab penyakitnya. Nah, kenapa dia bisa pneumonia gitu? Belum diketahui penyebabnya. Dan sampai sekarang itu belum diketahui COVID-19 itu penyebabnya apa. Nah, kenapa dia ini bisa menyebar dengan cepat? Bayangkan di tanggal 2 Januari itu langsung tanggal 7 bulan Januari itu saya lupa. Bulan Januari itu langsung ditetapkan oleh WHO dunia bahwa itu kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan masuk di wilayah belum masuk pandemi itu. Tapi kedaruratan yang harus diwaspadai karena menyebar dengan cepat di WHO Cina. Gitu. Sehingga pada Maret kemarin WHO dunia pun menetapkan
bahwa pandemi ini bahwa COVID-19 ini adalah pandemi yang meresahkan dunia. Jadi bukan ditetapkan tidak ditetapkan langsung begitu saja. Jadi beda-beda kasusnya. Pertamanya itu ketika misalnya dia masih di wilayah epidemi, nah dia di Cina gitu. Kemudian masuk di pandeminya, dia menyebar di berbagai negara. Nah, kalau sporadik itu adalah frekuensinya itu berubah-ubah setiap waktu. Jadi frekuensinya itu misalnya dia hari ini timbul, besoknya lagi tidak, atau minggu ke depannya lagi tidak. Jadi dia kalau kita data berdasarkan surveillance itu, pasti dia untuk bagannya atau untuk grafiknya itu dia naik turun, grafik berdasarkan waktu misalnya. Jadi dia naik turun, misalnya sudah terjadi penyakit yang banyak, kemudian menurun lagi, banyak lagi, menurun lagi. Nah, dia berubah-ubah nih setiap waktu. Misalnya musim hujan atau musim ini. Nah, kalau endemi itu lebih ke di satu wilayah, tapi sporadik itu dia beda-beda wilayah. Bisa dipahami ya? Cek guys, bisa dipahami? Nah, kita masuk nih di tujuan, atau masih ada yang ditanyakan di sini? Jelas ya suara saya ya? Jelas, Pak. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sebelum kita masuk di tujuan surveillance ini. Kalau kita nanti ditanyanya ke depan saja ya. Setelah selesai. Iya, Pak. Nah, kalau untuk tujuan surveillance itu yang pertama, tersedianya informasi tentang situasi kecenderungan penyakit dan faktor resikonya. Jadi, kayaknya sudah selesai nih. Ditutup nih. Enggak, ini ya? Oh, enggak ketutup kayaknya. Soalnya ada peringatan di sana. Oke, kalau tujuan surveillance itu yang pertama, tersedianya informasi tentang situasi kecenderungan penyakit dan faktor resikonya. Jadi harus ada informasi tentang situasinya, tentang situasi. Kemudian ini bicara pada persoalan mappingnya, kemudian kecenderungan penyakit dia bicara frekuensinya, dan faktor resikonya kayak gimana, dia bicara determinannya. Kemudian terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB atau wabah atau dampaknya. Nah, kenapa kita lakukan surveillance kesehatan secara terus-menerus? Nah, kita harus melakukan kewaspadaan dini. Bentuk dari kewaspadaan dini kita untuk mencegah terjadinya KLB atau wabah. Dan yang kita lakukan itu memang ketika misalnya dia naik terus nih. Nah, kalau tidak dicegah atau kalau tidak kita waspada dinikan dia, atau kita laksanakan kewaspadaan dini, itu bisa berakibat fatal bahkan naik terus gitu, kasusnya. Misalnya kalau kita tidak melakukan screening terus misalnya di bandara dan sebagainya, ya kita tidak akan tahu gitu. Dia masuk di COVID-19 atau tidak. Nah, kemarin kebanyakan di bandara dan sebagainya itu dia mendata berdasarkan gejala. Jadi surveillance itu dia melakukan pendataan, nanti kita masuk itu surveillance matra namanya. Jadi kita akan masuk surveillance yang kemudian dia membatasi wilayah-wilayah yang bukan membatasi, tapi memeriksa orang-orang yang kemudian masuk dan keluar di wilayah tertentu. Nah, itu surveillance matra. Nanti kita akan belajar itu. Tapi yang jelas
terselenggaranya misalnya COVID-19 ini, kita harus melakukan surveillance terus-menerus untuk mencegah dampak yang kemudian timbul nantinya ketika misalnya tidak dilakukan kewaspadaan dini. Contohnya misalnya gejala-gejala yang timbul di masyarakat itu kan kebanyakan flu, batuk dan sebagainya itu sama. Nah, itu gejala penyakit pada umumnya. Tapi kenapa diwaspadai? Pertama itu kan kemarin orang sakit itu diwaspadai, dijauhi. Orang flu itu dijauhi. Padahal kan flu itu dulu memang iya gitu. Ada banyak flu yang terjadi. Bahkan influenza dan sebagainya, virus-virus yang sebagainya itu masuk juga flu gitu. Nah, banyak gejala-gejala, bahkan malaria itu masuk flu juga. Banyak gejala-gejala flu lainnya. Tetapi untuk membatasi atau menyelenggarakan kewaspadaan dini itu, maka perlu kita lakukan screening terhadap gejala. Kan tidak ada, kita tidak mungkin mengetahui dia terkena virus atau tidak. Tidak mungkin kita ketahui itu. Tapi berdasarkan laboratorium itu baru bisa diketahui. Nah, kalau untuk gejala klinis biasa itu setidaknya kita batasi gitu. Setidaknya kita batasi, kita ketahui nih. Kita ketahui dia memiliki gejala. Nah, untuk membatasi itu terselenggaranya kewaspadaan dini kita, ya harus dilakukan tindakan lebih lanjut. Misalnya wawancara lagi lah. Flu-nya sudah berapa hari? Nah, sudah lama misalnya. Itu yang diwaspadai. Kemudian wawancara lagi, ya, Bapak pulang dari mana? Pernah tidak kontak dengan kasus probability atau kasus lain di COVID-19? Nah, itu nanti akan ada yang namanya pedoman wawancara teman-teman atau pedoman kuesioner teman-teman untuk menyelenggarakan itu. Jadi tidak semata-mata kita hanya tes gitu aja, tidak. Tapi kan masyarakat umum taunya kemarin itu pertama sekali masuk, taunya takut terus gitu, tentang misalnya kalau flu, COVID nih, belum tentu itu. Nah, kita harus memang memahami bahwa ternyata kita melakukan screening itu bukan hanya pada persoalan hanya menetapkan bahwa ini positif, tidak. Jadi kita melakukan screening untuk menyelenggarakan kewaspadaan. Ya, kalau kan tidak mungkin kita langsung tahu dia corona atau dia COVID atau tidak mungkin, tanpa harus ada tadi yang saya katakan screening melalui laboratorium. Ya, PCR itu bisa. Bahkan untuk rapid antigen saja kan dia belum menentukan terlalu 80% atau berapa itu untuk ininya keefektifan dari rapid test antigen. Nah, kemudian yang ketiga itu terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB atau wabah. Jadi tadi ya kita melakukan investigasi dan penanggulangan KLB. Jadi dari data-data itu kemudian kita lakukan pengolahan, analisis dan sebagainya. Kemudian sebagai dasar penyampaian informasi kesehatan kepada pihak yang berkepentingan. Ini kita juga harus memang melakukan surveillance ini. Ketika sudah kita lakukan surveillance, kita serahkan tuh datanya ke dinas kesehatan atau dinas kesehatan ke gubernur, atau langsung kita ke gubernur kalau kita di dinas kesehatan. Nanti kan langsung masuk di gubernur tuh datanya ini. Atau kalau dinas kesehatan provinsi ya ke gubernur, kalau dinas kesehatan kabupaten ya ke bupati, atau kalau dinas kesehatan kota ya di wali kota. Nah, ini sebagai penyampaian informasi. Nah, kita sampaikan itu informasi kepada pihak yang berkepentingan. Nah, apa tindakan lanjut nanti tergantung dari mereka. Tapi kita usahakan lakukan advokasi dan sosialisasi terus-menerus terhadap data-data surveillance kita. Sehingga nanti akan ada misalnya keputusan-keputusan lah yang kita inginkan bersama. Kita masuk nanti di ini.
Nah, kalau untuk penyelenggaraan surveillance itu ini tadi termasuk surveillance kesehatan matra juga masuk. Nah, ada surveillance penyakit menular, ada surveillance penyakit tidak menular, ada surveillance kesehatan lingkungan, ada surveillance matra, dan ada surveillance masalah kesehatan lainnya. Jadi ada penyakit menular, surveillance kesehatan penyakit tidak menular. Jadi epidemiologi itu bukan hanya jadi orang-orang kesehatan ini bukan hanya belajar tentang penyakit menular, tapi juga belajar tentang penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan, bahkan di kesehatan matranya. Nah, untuk surveillance penyakit menular ini berbagai macam ini. Surveillance yang dapat dicegah dengan imunisasi. Itu yang pertama, atau PDDI namanya. Jadi surveillance yang dapat dicegah dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya misalnya difteri, tetanus, sama pertusis, kemudian polio. Nah, ini penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang sudah imunisasi dasar itu siapa? Yang belum imunisasi dasar ini siapa? Siapa saja? Berapa kali imunisasinya? Paham ya, kalau imunisasi itu dia untuk dilakukan pencegahan-pencegahan. Ada pencegahan dini yang kita lakukan. Nah, kenapa nanti kan ke depannya kita surveillance ini misalnya ketika teman-teman puskesmas melakukan surveillance itu ya melakukan imunisasi, ya pasti tenaga surveillance itu juga masuk. Untuk melakukan surveillance atau pendataan. Siapa nih yang masuk di wilayah siapa nih yang sudah pernah diimunisasi dan tidak. Itu juga masuk surveillance penyakit menular. Nah, surveillance demam berdarah sekarang. Nah, kita juga lakukan kemudian surveillance malaria, penyakit zoonosis, penyakit filariasis, kemudian surveillance penyakit tuberkulosis, penyakit diare, tifoid, kecacingan dan lain-lain sebagainya, kemudian kusta, trambiosis, HIV atau AIDS, hepatitis, penyakit menular seksual lainnya, kemudian ini masuk surveillance penyakit pneumonia, termasuk penyakit infeksi saluran pernapasan akut berat seperti severe acute respiratory infection atau yang kita kenal dengan MERS-CoV itu. Jadi yang bisa menyebabkan pneumonia ini pada tahun 2010. Nah, kenapa orang katakan corona itu sudah hadir dari dulu? Karena sudah ada yang terjangkit corona dulunya. Terjangkitnya MERS-CoV, kemudian SARS-CoV. Nah, kalau corona yang sekarang kenapa membumi? Orang-orang kan tidak tahu tuh dulu corona itu apa, Orang-orang tidak tahu. Nah, sekarang itu baru membumi, mereka katakan penyakit baru. Nah, corona itu adalah keluarga besar virus. Namanya keluarga besar virus, termasuk di dalamnya adalah MERS-CoV, SARS-CoV. Itu sudah pernah terjadi gitu. MERS-CoV itu keluarganya corona. SARS-CoV itu keluarganya corona. Nah, yang kita kenal sekarang COVID-19 itu adalah SARS-CoV-2. Makanya kita nih yang kita tidak terlalu tahu, kita menyalahkan. Ilmu yang kemudian kita dapatkan hanya sedikit, itu kita menyalahkan. Saya harap teman-teman tidak terlalu ini menyalahkan COVID-19, menyalahkan corona. Padahal corona itu memang sudah dari dulu, bukan sekarang saja. Sekarang itu adalah jenis yang baru. Misalnya dalam sebuah keluarga itu dinamakan keluarga corona. Nah, anak pertama keluarga itu adalah MERS-CoV. Anak kedua adalah SARS-CoV. Nah, anak ketiga ternyata corona. Corona ini, coronavirus. Nama virusnya itu SARS-CoV-2 gitu. Tapi kan orang yang kenalnya itu corona, padahal itu nama virusnya SARS-CoV-2 atau COVID-19. Nama penyakitnya COVID-19. Gitu. Corona padahal sudah dari lama ini corona.
Bahkan dulu MERS-CoV itu dari Cina. Kalau SARS-CoV ini dari UNTA dulu, kalau enggak salah. Atau kebalik kayaknya. Yang jelas sudah dari dulu COVID-19 ini. Corona ini yang terjadi. Nah, kemudian kita masuk penyakit tidak menular nih. Penyakit tidak menular itu masuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian diabetes mellitus dan penyakit metabolik. Kemudian penyakit kanker, penyakit kronik dan degeneratif. Nah, gangguan mental juga masuk. Kita lakukan surveillance penyakit tidak menular ini, misalnya gangguan mentalnya. Itu masuk penyakit tidak menular. Kemudian gangguan akibat kecelakaan atau tindak kekerasan itu masuk ke penyakit tidak menular. Jadi orang-orang melakukan kekerasan juga adalah penyakit tidak menular. Korban kekerasan juga adalah penyakit tidak menular. Kemudian kecelakaan penyakit tidak menular. Nah, gangguan mental atau OTG itu gangguan penyakit tidak menular juga. Nah, kita lakukan surveillance juga nih tentang ini. Nah, kemudian surveillance kesehatan lingkungan. Nah, surveillance sarana air bersih, surveillance tempat-tempat umum, kemudian pemukiman dan lingkungan perumahan, limbah industri, rumah sakit, kegiatan lainnya. Kalau kita melakukan pendataan di rumah sakit, surveillance di rumah sakit, nah ini juga masuk di surveillance lingkungan. Kemudian kita lakukan pendataan terhadap berapa kali kita lakukan pemusnahan massal, misalnya pemusnahan massal vektor penyebab penyakit. Nah itu juga masuk kesehatan lingkungan. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja itu juga masuk di kesehatan lingkungan. Itu surveillance. Kemudian surveillance infeksi yang berhubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan, infeksi-infeksi yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan itu juga masuk di surveillance kesehatan lingkungan. Misalnya kita menghitung NAB-nya dari udara, misalnya nilai ambang batas yang seharusnya itu kayak gimana. Kemudian nilai ambang batas dari getaran saja itu dihitung gitu. Jadi bukan semerta-merta kita ini melakukan hal-hal yang kemudian tidak jelas gitu. Tapi kita melakukan itu dengan jelas. Karena nilai ambang batas itu maksudnya adalah kadar oksigen atau kadar dari segala sesuatu yang kita teliti, kadar air juga bisa. NAB-nya air, pH air itu juga bisa kita lakukan pengukuran gitu. Air yang bersih itu pH-nya berapa, kemudian udara yang bisa dihirup itu pH-nya NAB-nya berapa gitu. Ada nilai ambang batas yang kemudian ditetapkan. Nah, ini orang-orang kesehatan lingkungan tuh paham tuh di situ. Kemudian masuk di surveillance kesehatan matra. Nah, ini kan surveillance kesehatan haji misalnya kita melakukan, kalau orang-orang yang ingin melakukan haji dan sebagainya itu melakukan surveillance kesehatan haji. Itu kalau misalnya di bandara dan sebagainya kan kita lakukan surveillance dulu nih. Kemudian bencana dan masalah sosial juga masuk sebenarnya di surveillance matra. Nah, kemudian ada di pintu masuk laut, kemudian pintu masuk udara itu masuk di surveillance kesehatan. Makanya ada orang-orang yang misalnya nanti ada soal UAS nih. Saya melakukan atau Elsa melakukan surveillance di terminal misalnya atau di bandara misalnya. Elsa melakukan surveillance di bandara. Nah, nanti pasti atau dengan Sri dan teman-teman yang lain melakukan surveillance itu. Nah, apa yang disebut apakah surveillance itu misalnya? Nah, pasti disebutnya pasti surveillance kesehatan matra. Nah, teman-teman juga harus membedakan yang mana yang merupakan surveillance kesehatan matra, yang mana merupakan surveillance penyakit menular, dan yang mana yang merupakan surveillance kesehatan lingkungan dan kesehatan lainnya. Masuk kesehatan lainnya nih. Nah, kalau untuk surveillance kesehatan lainnya, itu kesehatan dalam rangka kekarantinaan. Misalnya kita melakukan karantina terhadap orang lain. Nah, kita lakukan survei nih, surveillance orang-orang yang sudah dikarantina. Gitu loh.
karena sudah sakit dan dapat menyebarkan penyakit dan bisa jadi vektor selanjutnya untuk menyebarkan penyakit, maka dilakukan kekarantinaan kesehatan. Nah, untuk melakukan kekarantinaan ini ada yang namanya orang-orang khusus yang masuk di wilayah itu, gitu loh. Kemudian misalnya di kamar pasien karantina nih, dia masuk dengan pakaian pelindung diri, itu APD namanya, alat pelindung diri. Kenapa orang-orang yang pekerja COVID-19 itu menggunakan baju putih seperti ini yang digambar itu? Karena mencegah yang penyebaran virusnya. Gitu. Mereka mencegah. Ini sekali pakai alat pelindung diri. Makanya kita juga harus paham di situ. Gitu. Di kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi orang-orang ini, tenaga-tenaga kesehatan itu harus dijaga juga. Gitu. Dari lalai sedikit saja itu bisa mengakibatkan dia terkontaminasi virus itu. Makanya banyak tenaga kesehatan yang meninggal karena atau yang sakit karena ini. Resiko yang paling utama itu adalah tenaga kesehatan. Resiko yang paling utama itu tenaga kesehatan. Paling tenaga di rumah dan pemukiman itu ya resikonya 2 atau 3. Nah, kalau tenaga kesehatan itu resikonya 5 atau 6. Makanya berbahaya. Kalau tidak, karena kan pasti mereka masuk nih, misalnya mereka masuk, pasien masuk. Nah, pertama itu kita tidak tahu nih dia terkena virus atau tidak. Nah, bagian administrasi itu wilayahnya rekam medis itu kan mendata pasien yang pertama masuk. Wilayah rekam medis. Ya, teman-teman administrasi kan di dalam ini saja, di dalam ruangan saja, tidak terlalu memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atau kepada pasiennya. Teman-teman administrasi tidak melakukan itu. Tapi teman-teman perawat, teman-teman kesehatan masyarakat yang melakukan surveillance langsung, itu pasti terkena tuh efeknya. Kena tuh efeknya langsung. Karena kontaminasinya tinggi gitu, kemungkinan tertular pun tinggi. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua itu surveillance gizi dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Kemudian surveillance gizi mikro, kurang yodium, anemia, gizi besi, kurang vitamin A dan sebagainya. Surveillance gizi lebih. Kemudian kesehatan ibu dan anak termasuk reproduksi. Nah, masalah kesehatan lain yang dilakukan surveillance itu kesehatan ibu dan anak juga ini termasuk surveillance kesehatan lainnya. Kemudian kesehatan lanjut usia, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya. Kemudian penggunaan obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan. Nah, ini yang susah untuk kemudian teman-teman hafal juga. Dia harus terus pahami. Maksudnya kalau teman-teman sudah memahami keempat surveillance yang tadi, maka teman-teman juga akan memahami surveillance yang ini. Gitu. Secara tidak langsung teman-teman akan memahami surveillance ini. Nah, kalau untuk surveillance kualitas makanan dan bahan tambahan makanan juga masuk. Intinya dia mengenai makanan, gizi, kemudian ibu hamil dan kesehatan reproduksi, nah juga obat-obatan, entah itu obat kosmetik, obat tradisional, obat-obat kesehatan, kemudian alat kesehatan juga. Ataukah itu obat-obat yang mengandung narkotika jenis 2 atau 3 dan 4. Jenis 1 kemungkinan besar tidak akan digunakan di kesehatan. Nah, kalau penyelenggaraan surveillance, untuk penyelenggaraan surveillance sendiri itu kita melakukan pertama itu kita lakukan pengumpulan data, kemudian pengolahan data, analisis data, dan diseminasi data. Untuk diseminasi data itu adalah penyebar luasan informasi. Nah, kita lakukan pengumpulan data dulu nih. Artinya lakukan pengumpulan data ini antara data aktif atau data pasif. Ini ada 2 nih.
kita melakukan pengumpulan datanya, entah data aktif itu kita lakukan langsung di masyarakatnya, kita kumpulkan data di masyarakat, itu data aktif namanya. Surveillance aktif. Nah, kalau surveillance pasif, dia mengumpulkan data dari orang-orang yang kemudian masuk di wilayah rumah sakit atau masuk di puskesmas. Dan dia ambil datanya di puskesmas. Atau di dinas kesehatan, atau di perusahaan-perusahaan, kalau misalnya penyelenggaraannya itu surveillance lingkungan. Nah, dia ambilnya ada aktif dan ada pasifnya. Nah, kebanyakan yang kita lakukan itu pasif dari dulu. Itu loh, menunggu orang yang kemudian datang baru kita ambil datanya dari puskesmas. Tapi sekarang itu pengambilan datanya aktif sekali karena misalnya kita langsung turun ke lapangan mendengar orang yang ini dan sebagainya. Itu aktif. Nah, kalau sudah aktif itu langsung mendatangi pihak-pihak yang berwenang. Misalnya pihak yang berwenang misalnya. Itu kita aktif melakukan pendataan kepada masyarakat langsung. Tadi surveillance kesehatan matra kan dia lebih ke itu. Kalau ada orang dulu kan di desa-desa itu langsung kalau ada mahasiswa yang datang itu pasti didatangi sama ini tenaga kesehatan. Didatangi sama tenaga kesehatan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan sebagainya, dilakukanlah isolasi mandiri 14 hari dulu. Karena apa? Karena takut akan tersebar gitu. Ini virusnya. Nah, itu dilakukan pendataan aktif. Nah, siapa-siapa yang kemudian teman-teman datangi, pak 1, 2, 3 dan sebagainya. Berapa orang yang teman-teman datangi? Apa gejala yang orang-orang apakah timbul gejala atau tidak di orang-orang yang datang dari luar daerah atau mahasiswa yang datang dari luar daerah? Itu perlu juga gitu. Nah, itu pengumpulan data aktif. Kalau pasif bisa dipahami ya? Pasif dan aktif ini. Bisa, Pak. Kemudian untuk pengolahan data itu kita lakukan yang namanya perekaman, validasi, dan pengkodean. Nah, ini mesin nih dia pakai. Tapi yang jelas pengolahan data ini ketika misalnya data sudah kita ambil, teman-teman kan hanya tahunya data yang sudah diambil gitu. Tapi tidak tahu nih data yang diambil itu kita lakukan pengolahan. Nah, kalau perekaman kita pilah yang mana yang kemudian masuk di data atau tidak. Yang mana yang kemudian tidak masuk pada data yang kita lakukan surveillance itu dan yang mana yang tidak masuk. Nah, kalau validasi kita lakukan validasi pengukurannya itu adalah kita bedakan nih. Dia misalnya kita lakukan sama sih kayak perekaman juga. Ya bukan perekaman audio visual, enggak perekaman itu, bukan perekaman video dan sebagainya, bukan. Tapi perekaman data dia pengolahannya lewat komputerisasi. Ada juga yang manual, banyaknya manual, dulu banyak yang manual, sekarang sudah terkomputerisasi. Yang tadi seperti kita menghitung prevalensi, kemudian kemarin itu proporsi, kemudian rate, sama rasio kemarin. Intinya kita melakukan pengolahan data ini berdasarkan frekuensi. Kemudian pengkodean, kita lakukan coding nih. Kita misalnya nanti teman-teman akan paham di metode penelitiannya teman-teman. Nah, sekarang itu kemungkinan teman-teman tidak terlalu paham tentang ini, tapi yang jelas saya berikan gambarannya sedikit. Kita lakukan pengkodean, kita bedakan yang data misalnya laki-laki mana, perempuan yang mana. Kita lakukan pembedaan itu. Kita beri kode-kode dia. Kemudian yang sakit gejala ini yang mana, yang sakit gejala ini yang mana. Kita bedakan dulu. Yang memang mendekati COVID-19 yang mana, yang memang menjauhi COVID-19 yang mana. Itu kita lakukan pengkodean. Paham ya? Paham, Pak. Kemudian distribusi dan analitik. Kita lakukan analisis data itu harus memang menggambarkan distribusinya. Kemarin sudah ini ya di epidemiologi juga, distribusi deskriptif itu berdasarkan frekuensi dan distribusinya.
Kemudian kalau analitik dia bicara pada persoalan mencari sebab akibatnya, gitu, atau determinannya. Itu yang kemarin dibahas ya. Kalau deskriptif kita lakukan analisis data deskriptif itu lebih ke frekuensinya, kemudian distribusinya. Gitu. Jadi frekuensi bicara angkanya, kemudian distribusinya itu dia lebih ke orang, tempat, dan waktu OTW. Ingat saja OTW itu orang, tempat, dan waktu. Dan analitik itu dia lebih ke determinan atau faktor yang menyebabkan kejadian penyakit. Nah, untuk diseminasi data itu kita lakukan yang namanya advokasi dulu. Advokasi kemudian sosialisasi kepada pihak yang berwenang. Nah, hasil dari diseminasi ini kita kan lempar tuh data, atau bahasa kasarnya kan lempar datanya kepada pemerintah daerah. Kita lempar datanya, Pak, ini datanya Pak. Nah, ada juga kasus yang memang ditutupi nih datanya. Misalnya ada kejadian KLB. Nah, teman-teman, ada teman saya ini yang memang dia surveillance juga. Dan dia, bayangkan itu surveillance epidemiologi kemarin, ada kejadian kasus yang memang timbul berdasarkan surveillance yang dia lakukan. Ada kejadian sakit yang timbul, bahkan ada peningkatan kejadian, sehingga itu dikategorikan kriteria KLB karena berdasarkan syarat dan ketetapan yang harus diambil, ternyata ini adalah KLB gitu. Tapi pemerintah atau dinas kesehatan itu menutupi datanya. Jadi banyak yang kejadiannya seperti itu. Dia menutupi, bahkan makanya kita ini merdekanya karena banyak yang melakukan apa ya, kayak menutup-nutupi kasus yang sebenarnya. Padahal sudah ada kejadian, bahkan kita belum kita belum menemukan ini KLB atau tidak, mereka langsung melempar isu ini KLB, kejadian luar biasa. Ada banyak kejadiannya, di Bima juga banyak kemarin. Bahkan pokoknya pemerintah itu semau dia gitu. Pemerintah itu semau dia. Itu maksudnya. Nah, untuk meminimalisir itu seharusnya kita lakukan selalu advokasi dan sosialisasi. Ingati gitu. Bahwa apa yang kalian lakukan, bahkan mungkin bisa kita lakukan intervensi yang lebih dalam sebenarnya, sehingga mereka mengambil keputusan nih. Nah, ini yang namanya diseminasi, itu pasti akan melahirkan keputusan ke depan, dan seharusnya begitu. Tetapi banyak yang kemudian sudah memang melakukan diseminasi data, tetapi malah ditutupi dan tidak ada lagi keputusan lanjutan di situ. Diseminasi itu penyebaran informasinya, informasi kita sebar informasinya, gitu. Kita sebar informasinya, kemudian sebelum kita sebar itu harus kita dapat persetujuan dari orang-orang yang berwenang itu, pemerintah itu. Banyak kasusnya. Saya saja kasihan lihat teman-teman yang bekerja mati-matian tenaga kesehatan itu, gila melakukan pekerjaan yang memang saya katakan resikonya sangat tinggi, kemudian tidak dihargai gitu. Nah, ini harusnya teman-teman juga memahami di situ. Dan nanti semoga teman-teman yang ini bisa melakukan advokasi, karena sekarang itu ilmunya yang paling penting di kesehatan itu advokasi dan komunikasi. Penting sekali sebenarnya. Dua orang itu. Sekarang sudah membooming advokasi dan komunikasi. Karena menyambut yang namanya, nanti kita akan bicara juga politik dan desentralisasi kesehatan masyarakat. Nanti kita akan bicara itu. Karena kebanyakan ini kan bertolak belakang nih. Desentralisasi kesehatan masyarakat, desentralisasi yang harusnya otonomi daerah, banyak yang disalahgunakan oleh pemerintah, yang memang otonomi daerah maksudnya. Banyak yang disalahgunakan oleh pemerintah, itu menjadi semaunya dia gitu. Pemerintah daerah maksudnya. Menjadi semaunya gua. Makanya dilakukan kayak pengontrolan lebih. Nah, ini nih, dulu kan dia otonomi daerah itu tidak ada. Efek positif dari otonomi daerah itu daerah lebih mandiri.
dan lebih mau memberi pokoknya asupan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Itu maksudnya. Daerah itu otonomi daerah itu positifnya di situ. Tetapi negatifnya adalah daerah akan semau gue gitu. Ya mau saya, karena wilayah yang paling sakral yang kemudian ditentukan oleh daerah itu yang paling utama itu pendidikan dan kesehatan. Jadi bukan penentuannya di daerah di pusat langsung, tetapi pusat yang kemudian memberikan sokongan anggaran, kemudian daerah yang melaksanakan itu pendidikan maupun kesehatan yang banyak. Nanti kita akan membedakan yang mana yang wilayah daerah dan yang mana wilayah pemerintah pusat. Karena ini sudah kita masuk di desentralisasi. Dulu kan masih pada saat Orde Baru itu sudah masuk 2001. Baru ditetapkan aturan itu. Pada saat 2001. Nah, orang-orang tidak terlalu paham gitu. Ya kiranya langsung di pusat, tidak seperti itu. Kalau masalah pendidikan, masalah kesehatan itu bukan langsung di pusat, tetapi dia di daerahnya dulu gitu. Nah, pusat langsung turun tangan ketika ada kasus-kasus yang kemudian tidak etis untuk di ini. Nah, efeknya ternyata desentralisasi atau otonomi daerah ini itu efek negatifnya akan mengakibatkan daerah yang semau gue. Nah, kita kan kebanyakan masyarakat pahamnya adalah langsung di pusat tuh. Kalau masalah pendidikan, masalah kesehatan, pusat ada menentukan kiat-kiat tertentu yang kemudian menjadi kewenangannya. Itu. Bukan kewenangan pusat langsung keseluruhan, tidak. Karena ini kita masuk desentralisasi kembali. Karena otonomi daerah kembali. Kita punya undang-undang otonomi daerah. Makanya minggu depan itu kita masuk di politik dan desentralisasi. Nah, saya miris nih melihat ketidakadaan keputusan berdasarkan advokasi teman-teman kesehatan. Kemudian orang-orang pemerintah acuh tak acuh untuk kemudian menetapkan keputusan. Sehingga belum sampai bahkan ada yang keputusannya berbeda-beda. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan tenaga kesehatan yang diinginkan oleh tenaga kesehatan. Nah, kemudian untuk kriteria KLB, itu masuk kriteria KLB. Nah, ini timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Jadi misalnya malaria itu tidak ada di daerah ini, misalnya. Misalnya saya contohkan di Yogyakarta itu tidak ada malaria. Kemudian masuk orang di luar daripada Jogja, ada langsung malaria di situ. Nah, itu bisa dikatakan KLB. Bisa dikatakan langsung, ini KLB nih. Atau misalnya di daerah itu tuberkulosis itu tidak ada. Kemudian masuk tiba-tiba tuberkulosis di daerah itu. Nah, itu masuk KLB. Kejadian luar biasa. Ini kriterianya. Pertama itu langsung ditetapkan itu sebenarnya. Seharus itu dilakukan penetapan. Ketika misalnya datanya itu sudah ada nih kita nih. Misalnya di puskesmas 1 ini 10 penyakit terbanyak di puskesmas. Misalnya. Sudah ditetapkan 10 penyakit terbanyak dan beberapa penyakit lainnya sudah ditetapkan. Ada semua datanya. Nah, tiba-tiba masuk nih masuk pasien baru dengan data yang berbeda dari keseharian kita. Nah, datanya berbeda dari keseharian kita. Yang kita data itu ternyata dia berbeda penyakitnya yang datang atau penyakit baru dia yang datang. Maka itu harus ditetapkan KLB oleh pemerintah daerah. Kemudian maupun menteri, bisa juga menterinya. Nah, kemudian peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Jadi dia misalnya penyakit ini dia berturut-turut 3 kali terus-menerus ini melakukan kenaikan. Misalnya hari ini 51, 40 kayak yang di soal tuh hari ini 40. Besoknya 50, besoknya lagi. Itu termasuk bulan sebelumnya ya.
40, 50, besoknya lagi 56, kemudian besoknya lagi 60. Nah, itu kalau sudah 3 kali berturut-turut, nah ia masuk KLB itu. Kejadian luar biasa namanya. Dan perlu ditindaklanjuti langsung turun lapangan. Tenaga kesehatan kan kalau tidak ditetapkan oleh pemerintah atau dinas kesehatan, dia adalah KLB. Nah, tidak dapat anggaran dia, tetapi karena murni ingin memperbaiki data, maka dia harus menekan yang namanya penyakit itu, atau menekan faktor yang menyebabkan penyakit, atau menekan kejadian-kejadian yang dengan melakukan karantina dan isolasi. Mau tidak mau harus, karena kita juga berpikirnya ya wilayah kesehatan kita harus memang kita berpikirnya mengabdi untuk masyarakat. Ya gaji sederhana saja, padahal memang kalau misalnya kriteria KLB sudah ditetapkan, maka pemerintah wajib memberikan sokongan anggaran untuk kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut. Ya bisa dilakukan kewaspadaan dini dan sebagainya. Nah, perlu anggaran juga gitu. Nah, kalau tidak ada anggaran ya kita turunnya berdasarkan ya wilayah kesehatan kita ya termasuk. Untuk peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi misalnya hari ini 50, besoknya ini berdasarkan minggu atau jam dan hari ya. Kita surveillance itu bukan hanya melakukan itu per hari, melakukan itu per minggu, tapi juga dia per bulan. Tapi data ini yang diambil adalah per minggu dan per bulan. Kemudian misalnya hari ini 50, besoknya 100. Itu langsung KLB tuh. Karena meningkat 2 kali lipat. Itu maksudnya. Nah, kemudian jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Jadi ketika misalnya tahun sebelumnya nih, berapa bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya itu ini datanya 1 tahun. Kita lakukan pendataan 1 tahun, tetapi berdasarkan bulan-bulan yang lalu, bulan-bulan tahun yang lalu. Nah, kalau dia menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih berdasarkan bulan yang lalu, kan kita dalam 1 tahun, misalnya tuberkulosis. Tuberkulosis itu dia tahun lalu dia ada 6 penderita tahun lalu. Kemudian tahun sebelumnya tahun selanjutnya ternyata ada 12 penderita. Nah, itu langsung KLB tuh. Kejadian luar biasa. Karena dia bukan hanya mendata berdasarkan bulan dan sebagainya, tapi dia mendata berdasarkan minggu, jam dan sebagainya. Tapi kriteria yang kemudian menunjukkan per tahunnya adalah peningkatan kejadian secara terus-menerus dalam waktu bulan-bulan pada tahun sebelumnya. Itu maksud. Ya sederhananya dia peningkatan kejadian 2 kali lebih, 2 kali atau lebih pada tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu maksud. Kemudian rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan di bulan pada tahun sebelumnya. Ini juga masuk. Kemudian angka kematian kasus suatu penyakit, misalnya case fatality rate-nya. Case fatality rate ini misalnya fatal atau tidaknya dia di wilayah terserang penyakitnya. Ya misalnya menunjukkan, ini kan perhitungan nih. Nah, teman-teman belum masuk di sini. PR juga belum masuk kemarin, proportional rate. Jadi nanti di wilayah epidemiologi teman-teman belajar ini. Case fatality rate, CFR, dan PR. Kita kan kemarin hanya menghitung yang namanya rasio, proporsi, dan rate. Itu. Kalau untuk case fatality-nya, kemudian proportional rate-nya, itu nanti kita akan belajar di wilayah epidemiologi. Karena ada perhitungan sendirinya. Nah, kalau angka-angka ini menunjukkan dia 2 kali atau lebih, nah itu langsung ditetapkan itu kriteria KLB. Tapi bukan kita yang menetapkan gitu loh, bukan tenaga kesehatan yang menetapkan. Kita mengusungkan itu ke dinas kesehatan, kemudian dinas kesehatan menetapkan itu.
Ya kalau ditolak oleh dinas kesehatan karena kondisi tertentu dan sebagainya, ya terpaksa. Misalnya karena alasan dinas kesehatan itu kebanyakan, ini menurut teman-teman saya yang sudah pernah kerja, kebanyakan alasan tenaga dinas kesehatan itu karena tidak ingin daerahnya apa ya lalai dalam mengurus itu, tidak ingin daerahnya apa kayak masuk di zona merah misalnya tentang penyakit tertentu. Kebanyakan alasannya dinas kesehatan itu pasti yakin. Karena itu yang kebanyakan teman-teman saya cerita. Nah, untuk penanggulangan KLB atau wabah, cara kita menanggulangi nih ceritanya. Kita lakukan penyelidikan epidemiologis. Nah, itu masuk di wilayah distribusi, frekuensi, dan determinannya. Kan sudah tadi penyelidikan ini kita lakukan di surveillance-nya. Tapi lebih dalam lagi, kita lakukan yang namanya, kita cari nih faktor-faktor resikonya. Determinalnya kayak gimana. Sudah kemarin kita tentukan distribusi dan frekuensinya, ya sekarang kita tentukan determinannya. Kemudian penata laksanaan penderita, yaitu masuk pengobatan, kemudian pemeriksaan penderitanya, kemudian perawatan dan isolasi penderitanya, nah, termasuk tindakan kekarantinaan itu. Kemudian pencegahan dan pengebalan, ya sederhananya kita lakukan pencegahan, misalnya kita melakukan imunisasi, kemudian vaksin massal. Nah, vaksin massal COVID-19 ini kan dia termasuk pencegahan dan pengebalan kita terhadap COVID-19 meskipun dia 60% atau meskipun dia tidak 100%, tapi yang jelas kita berusaha untuk kemudian mencegah kejadian vaksinasi. Ya, jadi orang kesehatan itu bukan hanya berbicara langsung generalnya, tetapi orang kesehatan bicara pencegahan dan pengebalan itu setidaknya kita punya kemungkinan untuk mencegah. Jadi daripada tidak kita lakukan pencegahan sama sekali, yang mending kita lakukan pencegahan meskipun itu berkemungkinan atau berprobability sedikit. Gitu. Dipahami ya? Paham, Pak. Kemudian pemusnahan penyebab penyakit. Ini pemusnahan biasanya vektor pemusnahan pembawa penyakit, misalnya penyemprotan asap inilah di malaria di nyamuk Aedes itu. Nah, kemudian penanganan jenazah akibat wabah. Tadi kan kenapa kemarin itu banyak yang tidak diwajibkan untuk ikut dilakukan pemakam untuk ikut pegang mayit dan sebagainya, karena ini penanganan jenazah itu akibat wabahnya. Kita harus menangani sesuai dengan protokol yang ada, karena ketakutannya itu dia masih bertahan penyakitnya di situ atau virusnya di situ gitu. Kemudian penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan itu bisa masuk promosi dan edukasinya. Jadi bagaimana kita melakukan promosi, kemudian bagaimana kita melakukan edukasi. Tapi kan kebanyakan masyarakat itu kayak taunya ya cuma ya udahlah, enggak usah terlalu ikut nanti. Padahal sudah dilakukan pengumuman-pengumuman ini dan sebagainya, kita lakukan sosialisasi, kemudian kita lakukan promosi, edukasi untuk pencegahan berbagai penyakit. Ya. Kebanyakan masyarakat ya pasti sibuk dengan dengan pekerjaan mereka masing-masing juga. Gitu. Makanya ya untuk efektivitasnya ini masih digandang-gandang sebenarnya. Harus ada, karena kan kita melakukan upaya kesehatan itu bukan berbasis ke, kalau promosi dan preventif itu bukan berbasis ke kitanya gitu, bukan berbasis ke tenaga kesehatannya, tetapi berbasis ke kesadaran masyarakat. Itu wilayah promosi dan preventif. Ya kalau masyarakatnya tidak ini, ya setidaknya kita berjuang untuk memberi kesadaran kepada masyarakat pentingnya menjaga kesehatan atau pentingnya menjaga jarak pada saat pandemi atau pentingnya menggunakan masker pada saat pandemi. Setidaknya kita mau memberikan penyuluhan itu gitu.
meskipun ya ada upaya-upaya yang memang kita sudah lakukan, kemudian tidak diterima baik oleh masyarakat, ya saya kira itu bagian dari perjuangan. Paham ya? Yang mau kopi-kopi silakan. Saya tidak larang ini. Tapi kayaknya habis ya. Yo, ada yang tanya? Silakan bertanya. Saatnya tanya jawab. Ada? Alah.